Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia. Bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger, dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger, dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Perutku sakit, aduh gigiku sakit. Halo Ati dan Sharon. Halo Kak. Kenapa nih? Perutku sakit, gigiku sakit. Tidak usah khawatir. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Oti dan tidak ada sakit gigi di dalam Oti dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Sharon, tidak ada sakit perut dan tidak ada yang tidak baik dalam Sharon, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oh iya, hari ini kita mau ke Baktia. Aku ganti baju dulu ya. Kalian juga pakai baju yang rapi ya, karena kita mau kebaktian. Halo teman-teman, kalian pasti sudah rapi kayak aku dan ditemani Papa Mama. Yuk kita mulai kebaktian ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat ibadah ini tidak ada yang mengganggu kita saat ibadah. Dan Tuhan hadir ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sharon dan Kak Jenny di ibadah anak balita Joel Kids. Hari ini Kak Sharon mau tanya dulu sama adik-adik, apakah adik-adik berdoa setiap hari? doa Pasti berdoa. Pasti dong Kak. berdoa. Kalau baca Alkitab, apakah baca Alkitab setiap hari? Baca enggak? Baca juga dong Kak Pasti, Kak, pastinya. Nah hari ini Kak Sharon sama Kak Jenny mau ajak adik-adik buat puji dan sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan, kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa setiap hari supaya kita bertumbuh. Mari katakan,
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Nah Kak, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa dalam nama Yesus saat kita berdoa, doa kita dijawab. Amin Kak, pasti. Dan dalam nama Yesus kita juga bisa mengalahkan yang jahat dan mendapat kemenangan. Amin. Kak Sharon sama Kak Sheni mau ajarin adik-adik lagu baru. Lagunya gampang kok, kita ajarin ya Kak. Adik-adik ikuti pelan-pelan ya. Lagunya seperti ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Ayo sama-sama kita tepuk tangan. Ya, semangat lagi adik-adik. Kita ikutin ya gerakannya Kak Sheni dan Kak Sharon ya. Kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku
Ya, kita juga percaya Kak bahwa iblis bisa dikalahkan. Dan pastinya kita akan mendapat kemenangan. Katakan Amin. Wah, adik-adik pasti di rumah pada sehat-sehat, mama papa juga pada sehat kan? sehat dong Kak. Itu semua karena apa? Anugerah Tuhan. Yuk, karena anugerah Tuhan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Yuk kakak aja untuk menyembah dan memuji Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Semua yang katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikannya, atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi adik-adik. Atas kebaikan-Mu. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, doakan Kak Sharon, tirukan doa Kak Sharon ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas atas anugerah-Mu. anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami boleh Kami boleh ibadah hari hari ini. Terus berikan berikan kami kekuatan, kekuatan, kesehatan dan berkat. dan berkat. Sebentar Kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biar Biar Engkau yang tanam firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Tadi aku sudah mendoakan Sharon dan adiknya. Aku mau telepon mereka, menanyakan kabar mereka. Halo, ini Sharon ya. Halo Kak, ini Sharon. Ya, Kak, kok perutku jadi tambah sakit ya?
gimana ya, Sharon? Baiklah, aku akan berdoa kepada Tuhan Yesus lagi untuk kesembuhanmu. Kamu juga berdoa ya. Kita sepakat meminta kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhanmu, Sharon. Baik, Kak, aku akan berdoa. Terima kasih ya, Kak. Baiklah, kalau begitu Sharon, aku tutup teleponnya ya. Dan kita berdoa. God bless you. Sharon kok belum sembuh ya? Gimana ya Tuhan? Aku baca Alkitab dulu deh. Apakah doaku ada yang salah atau kurang ya? Ketika David sedang membaca kitab Daniel, tiba-tiba muncul ayat Daniel 6 ayat 11. Dan David pun langsung berpindah ke markas Profesor Alkitab. Loh. Kok tiba-tiba aku di sini ya? Halo David. Ya, kamu sedang berada di markasku. Profesor, tadi aku sudah sedang membaca kitab Daniel. Dan muncul ayat Daniel 6 ayat 11. Artinya apa ya, Profesor? Dan apa yang dilakukan oleh Daniel? David, aku akan tunjukkan apa yang dialami oleh Daniel pada waktu itu. Ya, mari kita sama-sama lihat videonya. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Arsalan, kita harus tahu apa yang disukai Raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Kau akan pukul dengan itu. Tidak akan aku pukul, Parshan. Daniel pikir dia saleh, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati.
Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Profesor, Daniel kan tidak salah. Kenapa dihukum? Benar, David. Daniel tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa Daniel terima dan tetap percaya, berdoa, tetap melakukan kebiasaannya itu, padahal dia tahu hukuman yang akan menantinya, yaitu apa tadi? Dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kenapa kok Daniel tetap mau tetap berdoa? Karena satu, di dalam doanya Daniel, dia punya kepercayaan. Sama yuk kita adik-adik juga semuanya. Di dalam kita berdoa, jangan itu hanyalah menjadi kata-kata yang biasa. Hanya keluar, oh karena papa ngajarin doanya seperti ini, mama ngajarin doanya seperti itu. Bahkan kakak guru sekolah minggunya bilang, oh harus doanya seperti ini, seperti itu. Bukan, tidak hanya stop di situ. Tapi kita mau keluarkan doa-doa kita dari hati. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa apa? Tuhan pasti akan jawab. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Sungguh dia punya kepercayaan yang penuh, makanya dia tidak takut di dalam berdoa meskipun ada resiko akan menghadapi penghukuman, masuk ke dalam gua singa nih. Wow, singa itu kira-kira ompong atau ada giginya ya? Gimana adik-adik? Ompong atau ada giginya? Wah, bahkan dikatakan waktu musuh-musuhnya dimasukkan, belum sampai tanah, musuh-musuhnya sudah dicabik-cabik, sudah dimakan. Wah, Daniel juga tahu, tapi dia enggak masalah. Dia percaya bahwa aku melakukan kebenaran, aku tidak menjauhi tidak jahat terhadap raja, aku melakukan kebenaran yaitu aku berdoa pada Tuhan. Tuhannya Allah yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Oke, selanjutnya adik-adik, yuk kita mau belajar. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Enggak sampai berhenti situ, stop, belum. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mau belajar apa adik-adik? Kita di dalam berdoa tidak hanya cuma meminta, Tuhan kasih, oh enggak dikasih, ya sudah selesai. Enggak adik-adik, kita mau belajar. Di dalam kita berdoa, kita enggak jemu-jemu, kita lakukan terus. Kita lakukan, bahkan Tuhan ngomong apa? Sesudah kita minta, kita cari, kita lakukan tindakan. Karena apa? Tuhan ngomong, enggak cukup berdoa, enggak cukup hanya ngomong sekali. Tapi kita juga bertindak.
mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sesudah mungkin mendapat, mungkin masih ada halangan lagi, yaitu apa? Ada pintu yang tertutup. Kita dikatakan apa? Ketoklah. Ketok itu gimana? Halo, bukain pintu, gitu aja? Enggak, adik-adik. Oke? Bahkan dikatakan, bahkan ada yang sampai menggedor-gedor, bukakan pintu, bukakan pintu. Oke? Mungkin bahkan sampai tangannya, sampai aduh sakit, mungkin bahkan sampai luka berdarah. Enggak apa-apa, kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena di ayat 8 Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih janjinya, yaitu apa? Karena setiap orang yang meminta, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, dia akan mendapat. Bahkan Tuhan pun tahu, setiap orang yang mengetok, selalu ada pintu yang akan dibukakan. Mau adik-adik, kita mau belajar. Di dalam kita berdoa, kita mau lakukan 3 hal ini. Kita sudah meminta, kita lakukan tindakan mencari, bahkan kita harus berusaha senantiasa. Bila perlu, gedor, ketok, yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan janjikan jawaban, pintu-pintu akan dibukakan. Mungkin saat ini kita ngomong, aduh Kak, Profesor, Papa lagi susah nih usahanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, Papa lagi usahanya lagi seret nih Tuhan. Bahkan Tuhan, mamaku lagi sakit. Sudah berobat tapi belum sembuh nih. Yuk kita mau coba praktekkan. Ya sama-sama kita mau katakan, kita mau di dalam doa kita buat kepercayaan kita yang kuat. Bahwa saat kita berdoa, kita menerima kesembuhan itu. Saat kita berdoa, Papa kita diberi peluang usaha yang baru, yang lebih profitable, yang lebih menguntungkan. Oke, kita percaya semuanya. Ya. Selanjutnya adik-adik, sekali lagi apa? Di dalam Daniel tadi di film dikatakan apa? Daniel itu bukan melakukan karena sebuah kewajiban. Enggak berhenti tuh. Di dalam, Daniel karena hukum Taurat berkata, harus berdoa gini. No. Daniel di dalam mengerjakan doanya, dia lakukan itu karena cinta. Karena dia mengasihi Tuhannya. Dikatakan di Yohanes, dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa sih perintahnya Tuhan? Aduh, ada yang tahu enggak? Coba perintahnya Tuhan apa? Kak, jangan membunuh, jangan apa? Wah, iya. Tuhan tapi juga katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dilanjutkan apa? 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dikatakan apa? Bahkan saat ini pun Tuhan di surga pun juga berdoa loh untuk kita. Karena apa? Karena dia sayang sama kita. Ya, sekali lagi doa, ingat bukan laporan, bukan siap komandan lapor bla 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 bla. Nah, itu bukan doa. Doa itu apa? Bercakap-cakap. Doa itu apa? Sama seperti kayak kita ngomong sama papa mama. Pak, aku ada gini. Pak, hari ini aku gini gitu. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol enak. Itulah doa. Ya, itu yang dilakukan Daniel. Makanya kenapa Daniel tidak jemu-jemu. 3 kali nih dalam sehari dia berdoa. Dia enggak ngomong, aku harus doa apa lagi ya? Enggak. Karena apa? Karena Daniel melakukannya karena cinta. Karena dia menganggap doa ini adalah dia bercakap-cakap dengan Tuhannya. Dia ngobrol, dia menceritakan kehidupannya. Bahkan mungkin dia cerita nih kesusahannya, dia ceritakan kesenangannya. Dia ceritakan kebahagiaannya, dia terima nih, Tuhan, aku dapat hadiah loh dari raja. Wah, enak loh, aku diarak nih, aku dapat emas, aku dapat perhiasan, aku dapat harta. Mungkin dia ceritakan itu, tapi ada kalanya juga Daniel cerita, Tuhan, aku pusing nih, kerjaanku banyak. Aduh, gimana ya ini solusinya gimana nih? Aku ditugasin raja tugas yang berat banget.
Daniel coba katakan itu kepada Tuhan melalui doanya. Kira-kira Tuhan jawab enggak? Jawab enggak? Oh, pasti tentu jawab. Oke? Nah, kita juga mau sama ya. Jadi sekali lagi adik-adik, kita berdoa sekali lagi. Bukan karena, disuruh kakaknya, disuruh papa, mama. No. Kita mau doa karena kita mencintai Tuhan. Oke? Dan yang terakhir adik-adik, sebelum kita doa dikatakan di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kakak ulang, sekali lagi ya, semua. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengaku dosa, Kak? Ya, di dalam doa kita awalin, kita buka nih dalam doa. Tuhan, aku mungkin hari ini salah. Tuhan, aku mungkin hari ini marah sama papa, kecewa sama mama karena mama tadi marahin aku, padahal yang salah adik, yang salah kakak, tapi aku yang dimarahin. Bilang aja sama Tuhan, mengaku. Tuhan, aku jengkel loh. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Tuhan itu, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita doakan tiap hari. Tuhan itu adalah Bapa yang mendengar anak-anaknya. Dia selalu menjawab. Dia selalu bahkan menyediakan hidupnya menjadi sahabat kita. Oke? Dan kita yang seperti tadi David lakukan, kita lihat semua kan, dia mendoakan. Untuk kesembuhannya David sendiri enggak? Enggak. David mendoakan Sharon. David mendoakan Timothy. David mendoakan teman-temannya. Kenapa? Dikatakan supaya kamu sembuh. Dan yang terakhir nih adik-adik, ini yang powerful, ini yang dijanjikan sama Tuhan, dan yang ini yang kita percayakan. Di dalam Yakobus tadi kita lanjut, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Betul? Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekarang yuk sama-sama ya, sama profesor. Kita mau doa, kita mau memuji Tuhan, kita mau yakin sama apa yang kita doakan untuk besok-besok, untuk setelah selesai, untuk nanti nih kita mau berdoa bagi bangsa ini, untuk berdoa bagi keluarga, bagi papa mama, kita mau doa dengan apa? Yakin. Kenapa? Karena kita mau percaya besar kuasanya. Siapa yang mau terima hasil yang mujizat, hasil yang terbaik yang Tuhan kasih ke kita? Oke? Sama-sama ya kita mau coba angkat pujian ini, kita mau belajar sama-sama, tapi kita lakukan dengan keyakinan. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyikan ya, sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Sekali lagi yuk adik-adik dengan kesungguhan, katakan, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir
dari iman, berkuasa menyelamatkan. Kita belajar adik-adik. Hari ini kita mau berdiri di depan Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, ajari aku Tuhan, semenjak aku masih kecil, ajari aku Tuhan, untuk aku bisa berdoa dengan penuh kepercayaan, untuk aku bisa berdoa bukan karena kewajiban, untuk aku bisa berdoa berseru kepadamu, berseru di dalam namamu, hanya karena aku mencintaimu Tuhan, karena aku ingin berkomunikasi denganmu Tuhan. Ajari aku Tuhan, untuk aku bisa mendengar suaramu, untuk aku bisa bercakap-cakap denganmu. Aku ingin Tuhan, aku di akhir waktu-waktu ini, aku mau berdiri menjadi ranger-ranger yang mau berdoa bagi keluargaku, bagi bangsaku, bagi kotaku. Dan aku percaya semenjak aku kecil, aku dipakai oleh Tuhan menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Dan aku percaya doaku tidak sia-sia. Aku percaya doaku karena aku lahirkan dari iman. Dengan percaya doaku akan kau jawab, akan ada penyelamatan, ada kuasa tangan Tuhan turun ke keluargaku, turun ke kotaku. Kita mau belajar mulai hari ini, semuanya kalian adalah ranger-ranger yang dibangkitkan Tuhan untuk berdoa. Jangan berhenti di acara ini, lakukan terus, lakukan senantiasa. Satu, karena cinta. Oke, yuk kakak undang, profesor undang semuanya. Coba sekarang bangkit berdiri. Oke, coba angkat tangan kalian. Pandang ke atas, tutup mata kalian. Tuhan, katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang kau berikan ini. Tuhan, tuntun aku. Aku ingin menjadi pre-ranger. Aku ingin menjadi garam dan terang dunia melalui doa-doaku ini Tuhan. Aku ingin Tuhan membawa perubahan bagi bangsaku, bagi keluargaku Tuhan. Aku percaya Tuhan, semenjak aku masih kecil, Kau telah mencintai aku. Kau telah tuntun aku, Kau telah pilih aku. Dan setiap kata-kata yang aku ucapkan melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi. Karena yang aku doakan hanya keluar dari hatimu. Semua kata-kata yang keluar itu hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku percaya hari ini terjadi perubahan dalam hidupku. Terjadi perubahan dalam keluargaku. Semua yang sakit, semua yang letih lesu, semua yang suntuk, bahkan mungkin sedih. Hari ini aku berdoa Tuhan, semuanya menjadi bahagia karena ada tangan Tuhan yang turun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Kita semua berdoa dan penuh percaya katakan amin. Oke Profesor, sekarang aku tahu ketika aku berdoa harus dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang didoakan, tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. David, lihat! Ada monster wobble. Monster ini harus kamu kalahkan. Karena monster ini tidak suka melihat kamu berdoa dengan hati yang percaya seperti Daniel. David, segera aktifkan pinmu dan berubahlah menjadi pre-ranger. Siap Profesor. Pre-ranger berubah. Pre-ranger, sudah saatnya kamu kalahkan wobble. Pakailah kekuatan doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Profesor Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, rasakan kekuatan doa, ucapan syukur. Ranger, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Baiklah Profesor, aku akan serang mobil dengan tendangan doa puasaku. Bagus Pre Ranger, sekarang saatnya kamu kalahkan Wubble. Kamu ingat apa yang sudah kamu lakukan untuk Sharon dan Timothy? Aku ingat Profesor, tadi aku berdoa untuk kesembuhan Sharon dan Timothy. Ya, betul. Selain kamu mendoakan kesembuhan mereka, kamu juga sudah berdoa syafaat bagi Indonesia bersama Prayerman. Satukanlah dua kekuatan doa ini dan kalahkanlah Wubble. Baik Profesor, aku gabungkan kekuatan doa, kesembuhan, dan doa syafaat. Aku tidak ragu-ragu lagi. Ray Ranger, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dengan segenap hatiku, aku percaya di dalam Tuhan Yesus. Aku hancurkan engkau, Wubble. Iya! Rasakan seranganku. Aku kalah. Good job Ray Ranger, kamu sudah mengalahkan Wubble. Ingat, di Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Seperti Daniel, dia tetap berdoa apapun yang terjadi dengan dirinya. Baiklah Profesor. Sekarang kembalilah kamu David dan ajak teman-temanmu untuk berdoa. Jadikanlah mereka pasukan doa anak. Siap, laksanakan. Oke. Tadi aku sudah mengalahkan Wubble. Asik. Aku mau telepon Sharon ah. Halo Sharon. Sharon, sakitmu sudah sembuh. Tadi aku sudah mengalahkan kebimbanganku dan aku berdoa untuk kesembuhanmu dengan hati percaya. Oh ya Kak, wah puji Tuhan Kak, perutku sekarang sudah sembuh. Ajaib ya Kak, doa kepada Tuhan perutku disembuhkan. Terima kasih ya Kak. Puji Tuhan Sharon, Tuhan kita memang Allah yang hidup dan Dia mendengarkan doa-doa kita. Tetaplah percaya dan jangan bimbang. Baiklah Sharon, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, Pray Ranger bahagia sekali karena dia telah mengalahkan kebimbangannya dan Sharon akhirnya disembuhkan. Mari kita semua menjadi pasukan doanya Tuhan. Berdoalah senantiasa dengan hati percaya dan di dalam nama segala nama, yaitu Tuhan Yesus. Bye.
Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini Prayerman mau bercerita kalau misalnya setiap doa yang kita naikkan tiap hari bakal dijawab oleh Tuhan loh. Tapi seperti di dalam Markus 11 ayat 23, kita harus berdoa tetapi kita harus percaya bahwa setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Jangan sampai kita berdoa tapi kita tidak percaya. Masih ada keraguan dalam hidup kita bahwa doa kita bakal dijawab apa enggak ya? Itu namanya keraguan. Nah, hari ini Prayerman ajak kita berdoa lagi. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan didengar oleh Tuhan. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, biarlah lawatan-Mu turun atas bangsa Indonesia Tuhan, dan biarlah rencana-Mu saja Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Kami patahkan Tuhan setiap rencana-rencana yang bukan daripada Engkau. Biarlah rencana-Mu yang sungguh indah itu terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan juga kami patahkan Tuhan setiap penyakit, setiap virus corona yang hari-hari ini sedang merajalela Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu yang sungguh jadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Prayerman tinggal dulu ya. Kalian tetap berdoa ya. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Wah, gak kerasa sekali ya. Sudah 3 minggu ini kita belajar yang apa itu namanya tentang doa. Ingat adik-adik, di minggu terakhir ini kita mau belajar bahwa doa itu bukan hanya kita lapor seperti Pak Polisi, tetapi kita mau bicara dengan Tuhan dengan cinta. Lakukan doa kalian setiap hari dengan cinta ya, bukan dengan laporan ke Tuhan. Yuk sama-sama kita mau akhiri ibadah Balita JL Kids hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami berdoa bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah JL Kids ini Tuhan, mereka Kau ubahkan hidup mereka, Kau jadikan mereka tentara-tentara-Mu yang kuat di dalam doa Tuhan. Biarkan Tuhan setiap hari Kau pimpin mereka sendiri Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Engkau lewat persekutuan dengan doa-doa mereka Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, tiba waktumu Tuhan, Kau akan pakai mereka lebih dahsyat lagi menjadi berkat buat sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, limpah dalam hidup mereka, masa depan mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan memberkati.
Teman-teman, kalian sudah melihat pertarunganku. Dengan tetap berdoa dan percaya, kita pasti bisa mengalahkan si jahat. Dan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalian mau kan jadi Ranger? Gabung dengan kita di Heaven Ranger. Ikutin kisah-kisah Ranger lain. Oh iya, buat kalian yang mengirim video sedang mendoakan orang lain, aku kasih pin buat hadiah. Hanya untuk 5 orang terpilih saja. Bye-bye.